Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen digital inovatif, dan juga yang saya hormati rekan-rekan dari kelas MJ511. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai konsep dan penerapan bisnis digital berdasarkan materi sesi 14 dengan studi kasus pada salah satu startup investasi di Indonesia, yaitu Bibit. Oke. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian bisnis digital. Nah, bisnis digital merupakan aktivitas promosi brand atau produk yang dilakukan menggunakan media elektronik atau teknik digital. Nah, dalam praktiknya, bisnis digital tidak hanya berfokus pada pemasaran, tetapi juga mencakup proses operasional, pelayanan pelanggan, hingga pengolahan data berbasis internet dan teknologi. Nah, slide ketiga, jika dibandingkan dengan bisnis konvensional, terdapat beberapa perbedaan utama. Nah, bisnis digital menggunakan platform online sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis dan waktu. Nah, operasionalnya juga lebih fleksibel karena dapat dijalankan dari mana saja selama terhubung dengan internet. Sebaliknya, bisnis konvensional masih bergantung pada lokasi fisik, memiliki jam operasional terbatas dan jangkauan pasar yang relatif lebih sempit. Kita lanjut ke slide keempat. Selanjutnya ini terdapat 3 jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Dan ketiga, bisnis digital hybrid. Nah, kita lanjut ke slide kelima. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang menawarkan produk dalam bentuk digital. Nah, seperti e-book, e-journal, e-comic, dan juga kursus online. Nah, yang kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang memfasilitasi transaksi barang atau jasa melalui teknologi digital. Contohnya marketplace, online shop, dan platform layanan keuangan. Ketiga adalah bisnis hybrid yang mengombinasikan beberapa model bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Contohnya platform yang menyediakan layanan digital sekaligus produk fisik. Nah, selanjutnya pada studi kasus ini kita akan membahas Bibit. Nah, Bibit adalah aplikasi investasi yang memungkinkan masyarakat itu untuk berinvestasi reksadana dan saham secara mudah, aman, dan juga terjangkau melalui smartphone. Nah, kehadiran Bibit itu membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses investasi kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk investor pemula. Nah, berdasarkan karakteristiknya, Bibit itu termasuk dalam kategori fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, hal ini karena Bibit berperan sebagai penghubung antara investor dan juga produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, nah kini dapat dilakukan sepenuhnya secara online, mulai dari registrasi, analisis profil risiko, hingga transaksi investasi. Nah, Bibit itu juga memiliki beberapa keunggulan sebagai bisnis digital. Nah, yang pertama adalah pasar tanpa batas. Siapapun di seluruh Indonesia dapat menggunakan Bibit tanpa harus datang ke bank atau kantor investasi. Nah, seluruh proses dilakukan secara digital sehingga mampu menjangkau lebih banyak pengguna dan mendorong pemerataan akses finansial. Nah, selanjutnya keunggulan kedua yaitu potensi penghasilan. Bibit memperoleh pendapatan melalui kerjasama dengan manajer investasi, ekosistem layanan keuangan, serta berbagai produk finansial yang tersedia di platform.
Nah, semakin banyak investor yang bergabung dan bertransaksi, maka semakin besar pula potensi pendapatan perusahaan. Keunggulan ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Bibit menggunakan robo-advisor untuk memberikan rekomendasi investasi berdasarkan profil risiko pengguna. Nah, selain itu, Bibit memanfaatkan aplikasi mobile, sistem keamanan digital, serta analisis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu investor mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas transformasi digital bisnis. Transformasi digital membutuhkan strategi yang jelas. Nah, sumber daya manusia yang kompeten serta proses bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu, diperlukan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi agar implementasi digitalnya itu dapat berjalan optimal. Nah, dalam hal ini, Bibit itu telah berhasil mentransformasikan proses investasi tradisional menjadi fully digital. Nah, Bibit juga menghadirkan fitur robo advisor agar investasi menjadi lebih sederhana, terutama bagi pemula. Tidak hanya itu, Bibit aktif meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai konten edukasi digital. Nah, ke depan terdapat beberapa usulan pengembangan agar Bibit dapat terus berkembang. Pertama, yaitu mengembangkan teknologi artificial intelligence untuk menghasilkan analisis investasi yang lebih akurat. Nah, kedua, menambahkan fitur pembelajaran interaktif agar pengguna semakin memahami strategi investasi. Nah, yang ketiga, melakukan ekspansi ke produk keuangan lain seperti dana pensiun dan asuransi. Dan keempat, memperkuat keamanan data untuk menjaga kepercayaan pengguna. Nah, terakhir, memperluas kolaborasi dengan bank digital guna menciptakan ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sebagai kesimpulan, bisnis digital itu memberikan peluang besar melalui jangkauan pasar yang luas. Nah, potensi pendapatan yang tinggi serta pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi. Nah, Bibit menjadi contoh bagaimana platform digital dapat mengubah cara masyarakat berinvestasi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Nah, oleh karena itu, inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar perusahaan tetap kompetitif di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Baik, nah demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.